Assalamualaikum, balik lagi dengan saya di channel Pinal Fatih. Untuk ide usaha hari ini saya bikin nasi pecel Madiun sama lontong pecelnya juga, yang pas banget dijual untuk sarapan pagi. Oke, kita langsung aja ya mulai proses pembuatannya. Nah, ini bahan-bahannya. Terus ini bumbu untuk bikin sambal pecelnya. Saya udah siapin cabai merah, kencur, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, gula merah, asam jawa, sama daun jeruk. Untuk ukuran ini saya pakai semua sesuai yang saya perlihatkan. Terus ini saya udah siapin juga kaldu ayam sama garam. Nah, untuk kacang tanah saya beli yang udah digiling seperti ini. Ini kacang tanah yang udah digoreng terus digiling. Nah, ini banyak banget dijual di pasar-pasar. Untuk tingkat kehalusan teman-teman bisa request sendiri, mau halus banget apa mau sedang. Ini saya pakainya yang sedang. Nah, terus ini saya udah siapin juga toge. Saya juga mau pakai kembang kantil. Ini kebetulan di depan rumah banyak banget, jadi saya mau pakai ini. Nah, ini rasanya nggak pahit sama kayak sayur biasa. Terus ini saya mau pakai kacang panjang. Terus ada bayam juga. Tapi teman-teman bisa ditambahin kalau mau pakai sayur yang lain juga boleh. Terus ini ada telur puyuh. Teman-teman boleh pakai, boleh enggak. Untuk sayurnya semua kita rebus dulu. Nah, ini mau saya rebus. Ini saya mau rebus togenya dulu. Untuk merebusnya nggak usah sampai layu banget. Biar pas dimakan masih ada kres-kres sayurnya, jadi kelihatannya masih seger. Nah, ini udah segini aja udah cukup. Ini mau saya angkat. Rebus aja semua sayurnya sampai selesai. Nasi pecel ini bisa dijual untuk sarapan pagi. Jadi kalau teman-teman yang udah jualan nasi uduk sama lontong sayur, teman-teman bisa tambahin menu baru pakai nasi pecel sama lontong pecelnya juga. Kalau kita jualannya banyak pilihannya tuh, orang senang beli di kita. Mereka bakal balik lagi karena di kita banyak pilihannya. Jadi kalau misalnya mereka lagi bosen sama nasi uduk, di kita ada nasi pecel. Kalau misalnya mereka bosen sama lontong sayur, di kita juga ada lontong pecelnya. Jadi mereka nggak jenuh, nggak bosen sama menu harian yang itu-itu aja. Nah, sekarang saya mau bikin bumbu untuk sambal pecelnya. Ini udah ada cabai, saya iris-iris. Ini nanti mau saya goreng. Kalau misalnya teman-teman bingung sama ukurannya berapa, cabainya berapa, bawangnya berapa, ini teman-teman liatin aja saya pakainya berapa. Ini saya sesuai sama yang saya liatin, nggak saya skip atau saya potong segini nantinya mah dikurangin, atau misalnya di gambarnya mah segini nanti saya lebihin. Ini enggak, pokoknya sesuai yang saya liatin ke teman-teman. Jadi ukurannya teman-teman liatin aja, bawang saya pakai berapa, cabai saya pakai berapa, garamnya segimana. Tapi kalau untuk garam sih sebenarnya teman-teman bisa rasain sendiri ya, kira-kira ini udah pas apa belum gitu. Oh ya, kalau misalnya teman-teman suka dengan video inspirasi dari saya, silahkan teman-teman klik tombol like-nya. Atau kalau misalnya ada yang ditanyakan, misalnya mau ngasih kritik dan saran juga boleh, teman-teman komen aja di bawah. Atau kalau dirasa video saya bermanfaat buat orang lain, teman-teman boleh share video saya ke sosial media yang teman-teman punya. Boleh di Facebook atau dimanapun, nggak apa-apa, di-share aja. Nah, sekarang saya mau goreng dulu bumbu yang udah saya potong tadi. Ini saya goreng aja, langsung saya masukin aja semuanya. Seperti biasa, kalau ngegoreng diaduk-aduk, jadi biar matengnya rata. Ini ngegorengnya nggak usah sampai gosong banget gitu ya, atau sampai mateng banget gitu ya. Ini cukup sampai layu aja, cukup segini, jadi bumbunya masih kerasa. Ini udah saya angkat.
Nah, kalau udah gini, ini langsung aja saya ulek. Tapi kalau misalnya teman-teman mau blender juga boleh, karena sedikit jadi saya ulek aja. Oh ya, teman-teman jangan lupa kasih juga garam. Nah, untuk ukuran garamnya, pertama saya masukin aja sekitar 1,5 sendok teh. Terus saya masukin juga kaldu ayam sekitar 1/2 sendok teh. Nah, saya juga masukin daun jeruknya. Ini daun jeruknya nggak saya goreng, jadi biar wangi jeruknya masih ada, masih kerasa seger gitu ya. Ini saya pakai daun jeruknya sekitar 3 lembar, ukurannya sedang. Nah, terus saya ini mau ulek lagi sampai halus. Ini mau saya ulek terus sampai benar-benar halus. Sampai semuanya halus. Seperti ini udah kelihatan halus banget. Nah, kalau udah ini kita langsung aja masukin gula merahnya. Saya pakai semua 3 buletan tadi. Terus saya ulek lagi sampai gulanya juga halus. Sampai semuanya menyatu, tercampur rata. Nah, ini udah halus. Kalau udah saya mau masukin air asam jawa. Asam yang tadi saya tambahin air, terus saya pakai sekitar 2 sendok teh. Nah, ini mau saya icipin dulu, kira-kira garamnya pas apa enggak. Nah, ini kayaknya kurang garam, saya mau tambahin dulu garamnya. Saya tambahinnya 1/2 sendok teh lagi. Terus saya aduk-aduk. Nanti saya mau icipin lagi. Nah, ini mau saya icip dulu. Ini udah pas rasanya, jadi tinggal saya masukin aja kacangnya. Karena kacangnya udah halus, jadi saya masukinnya di bagian terakhir. Kecuali kalau misalnya kacangnya masih bulet-buletan itu. Jadi teman-teman kalau kacangnya bulet-buletan, teman-teman ulek dulu kacangnya, baru ulek bumbunya, baru disatuin. Nah, tapi karena ini kacangnya udah halus, jadi saya masukin di terakhir aja. Nah, ini udah selesai, bumbunya udah jadi. Ini bisa langsung dipakai. Oh ya, tadi saya ada yang kelupaan. Jadi bumbu yang udah jadi tadi nggak langsung diseborin ke sayurnya, tapi kita ambil dulu secukupnya aja di mangkok kecil, terus kita kasih air secukupnya, baru kita seborin ke sayurnya seperti ini. Nah, ini tadi saya lupa ngevideoin. Sebenarnya sih bukan lupa ngevideoin, tapi tadi itu saya udah contohin, ternyata HP-nya lupa ngeklik, jadi nggak masuk ke video, makanya tadi ada yang kelewat. Nah, untuk lauknya ini saya pakai telur rebus, telur puyuh. Tapi kalau misalnya teman-teman buat jualan, sebaiknya teman-teman telurnya diganti pakai tempe orek aja. Jadi lebih pas, lebih praktis, lebih ekonomi sesuai dengan harganya. Oh ya, ngomong-ngomong harga, ini teman-teman bisa jual sekitar 7-8 ribuan. Biasa saya belinya sekitar segitu. Kalau untuk lontong pecelnya kira-kira tampilannya kurang lebih seperti ini. Tinggal nasinya aja diganti pakai lontong. Caranya, sayurnya saya kasih bumbu kacangnya dulu, terus saya aduk-aduk. Nah, kalau udah rata baru dimasukin ke atas lontongnya atau dituangin di atas lontongnya yang tadi. Oh iya teman-teman, silahkan klik tombol subscribe-nya, jangan lupa nyalain juga loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video inspirasi usaha lainnya dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.